Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitwan Satriana dan anggota-anggota saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang toleransi. Yang pertama adalah kandungan ayat surat Yunus ayat 40 sampai 41. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bi'al mufsidin. Kandungan dalam surat Yunus ayat 40 yaitu satu, terdapat dua golongan manusia, yaitu ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman. Yang kedua, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman adalah para pembuat kerusakan terbesar. Yang ayat 40, wa in kazabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bariyun mimma a'malu wa amna bariyun mimma ta'malun. Kandungan surat Yunus ayat 41 yaitu Allah memerintahkan kita untuk menjauhi orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, kita akan mendapat balasan atas perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Surat Yunus ayat 40-41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, tetapi mengedepankan akhlak mulia. Selanjutnya ada Al-Maidah ayat 32. Nah, itu ayatnya gini. Min ajli zalika kata benar ala bani Israel la annahu qotala nafsam bigoirin nafsi au fasadi fil ardi kafaan nama qotalat nas jami'a waman ahyaha wa ka'annama ahyanna sajam jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayinat humma inna katsiran manhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini ada beberapa kandungan dari surat Al-Maidah ayat 32 ini, diantaranya itu membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Seperti artinya tadi, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Habis itu ada menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang besar. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Jadi kita harus mengerti apa itu artinya toleransi, kerukunan, dan intoleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, atau kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Lalu ada kerukunan, yaitu suasana di mana antara sesama manusia secara individual atau kelompok terjalin saling pengertian dan kebersamaan tanpa terhalang oleh perbedaan yang bersifat materi, paham, atau golongan. Lalu ada intoleransi, yaitu sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai. Dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Contoh-contohnya adalah untuk toleransi yaitu menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita dan saling tolong-menolong antara sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Contoh kerukunan adalah menjenguk tetangga yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit untuk perawatan, melakukan patroli atau mengawasi untuk menjaga keamanan lingkungan, berdoa atau beribadah bersama, dan salam antara saudara-saudari, saudara atau orang lain.
Lalu contohnya intoleransi adalah melarang orang untuk beribadah. Hal ini selain menunjukkan sikap intoleran juga melanggar salah satu butir HAM mengenai kebebasan beragama. Toleransi juga memiliki banyak hikmah, di antaranya menciptakan sebuah kerukunan yang dimana terjadi antara umat beragama dan berada dalam sebuah lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan pencegahan dan sekaligus meminimalisir untuk terjadinya sebuah perpecahan dan juga peperangan. Lalu, mempererat sebuah hubungan yang dimana terjadi antar individu atau kelompok. Melakukan peningkatan terhadap rasa kebersamaan dan juga persaudaraan, serta menciptakan sebuah lingkungan yang dimana aman, nyaman, dan juga tentram. Selain itu, hikmah dari kerukunan adalah yang pertama, kita bisa hidup saling tolong-menolong. Yang kedua, tidak ada perpecahan. Yang ketiga, saling menghormati pendapat atau perbedaan satu sama lain. Yang keempat, terciptanya perdamaian. Ya, sekian dari kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.